Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Disitulah tempat benih asmara disemai, dan yang beruntung memanen cinta. Hanya pemberani dan pengambil resiko berhasil menyemai asmara, lalu mengakhiri di mahligai cinta. Magic di Tanjung Pedemun segera tiba, bisikku. Benar, bulan depan, jawab Adi sambil menghirup kopi kertup. Tempat paling indah, desisku. Kenangan yang tak terlupakan ya. Tanya Adi memancingku. Iya. Itu kenangan untuk para pengambil resiko, tegasku. Itulah kamu, kata Adi sambil menepuk bahuku. Aku bukan pengambil resiko, kataku mengelak, memandangi ikan-ikan kecil di permukaan air. Jangan salahkan dirimu, hibur Adi. Lalu, tanyaku, itu egoisme seorang tetua, jawab Adi. Itulah, kataku membenarkan. Ambil filsafat mengail ikan, tambah Adi. Maksudnya? Tanyaku penasaran. Ibarat mengail ikan, ada kalanya umpan langsung disambar ikan. Di waktu yang lain, sedikit pun tak disentuh. Bukan berarti ikan itu tidak berselera, mungkin umpan terbenam dalam lumpur, atau tak seekor ikan pun ada di sana. Membiarkan kondisi seperti itu, sampai esok lusa pun tak membawa hasil. Tarik benang kail sedepa, bergeser posisi umpan, ikan-ikan akan mengejar umpan. Mustahil berharap dari umpan tertimbun lumpur akan dimakan ikan. Senandung lagu, di wajahmu kulihat bulan, itu upaya menggeser posisi umpan. Kehadiranku ke penyangkulan ini, menurut Adi, umpan yang akan segera ditelan ikan. Sesaat lagi, umpan sudah dalam mulut ikan, tegas Adi. Perasaanku, kalimat itu sebagai isyarat bahwa Rani akan melakukan suatu yang penuh resiko. Jadi, semua ini settinganmu? Tanyaku penasaran. Bukan, kebetulan momen pas, tinggal kurajut menjadi sebuah situasi, jawab Adi sambil tertawa. Resikonya tinggi, loh, kataku. Hidup adalah resiko, ungkap Adi. Menurutnya, posisiku dan Rani berada pada titik status quo, maju salah mundur kena. Tetua penguasa tradisi dalam keluarga besar pun Raman, bertahan pada posisinya, tak mau surut sesenti pun. Padahal, Telangke yang mewakiliku sudah mundur selangkah, menerima model perkawinan Kusokini. Mundur selangkah lagi, sama saja menjadi pengemis cinta, yang memohon kepada tetua, agar dinikahkan dengan cucunya. Pengemis cinta ibarat hamba sahaya, tanpa hak bicara apalagi hak memiliki. Pekerja ekonomi di tanah sendiri, sekedar diberi makan dan pakaian. Hidup terkurung dalam sangkar emas, terkungkung seumur hidup, tak bermartabat. Di dalam forum, sebatas pendengar, duduk di barisan belakang, skill dan pengetahuan tak tergunakan. Tak guna menjadi lelaki, bila nasib anak istri bukan di tangan sendiri. Begitulah nasib pun Raman, sampai hari ini tak bernyali menikahkan putrinya sendiri. Mereka frustrasi, pasrah menunggu penalti. Lalu menyerahkan nasib sang putri kepada Aman Adi. Dan, mendatangkan orang pintar sebagai strategi, agar Rani tak kembali ke kaki Bukit Taris. Begitulah trik Adi menyatukan kami. Masih ingat pesan Ama kepada kita? Tanya Adi memintaku mengingat pesan bapaknya. Pesan yang mana? Tanyaku sambil berpikir. Pantang martabak, tegas Adi. Sangat kuingat, kataku. Iya, kami sudah seperti saudara kandung. Menyayangiku bukan sebatas sahabat, tetapi layaknya kerabat. Rani, adik sepupunya, disayangi sama seperti dia menyayangiku. Memihak Rani, berarti dia mengkhianati sahabatnya. Memihakku sama dengan menyakiti hati Rani. Lamaran tak berujung bukan salah Rani, bukan pula ditolak pun Raman ataupun bibir melah. Mereka dipagari penjara adat dalam tirai besi. Niat hati ingin lari, semangatnya sudah dikunci. Demi sang putri, akhirnya mereka jadi orang-orang berani, siap menerima sanksi dari Awan Aji sang pengawal tradisi.